Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa Lim Production dimanapun Anda berada, apakah kita pernah ngobrol? Semua sepakat jawabannya adalah pernah. Apakah kita juga pernah topik obrolan kita adalah tentang teman kita yang tak ada bersama kita pada saat itu? Jawabannya adalah sering. Lalu, apakah kita juga pernah berpikir bahwa kita juga bisa menjadi topik obrolan orang lain? Lantas, apakah kita juga pernah berpikir, apakah tindakan itu tidak ada konsekuensinya dalam agama? Kalau tidak pernah, berarti kita telah kelewatan. Sesungguhnya, tindakan tadi adalah tindakan yang dilarang dalam agama Islam. Ya benar, tindakan tersebut biasanya disebut dengan ghibah atau menggunjing orang lain. Lalu, apa sih sebenarnya ghibah itu? Apakah hanya cukup dengan kita membicarakan orang lain? Atau kita tidak suka dengan orang lain sudah dikatakan ghibah? Imam Al-Ghazali menjelaskan, ghibah adalah membicarakan orang lain atau dengan topik yang seandainya mereka mengetahui topik tersebut, mereka akan merasa terganggu atau bahkan marah. Dan beliau menambahkan bahwasanya ghibah diibaratkan sama seperti kita memakan daging teman kita sendiri. Gambaran tadi cukup jelas bahwasanya ghibah benar-benar dilarang dalam agama Islam. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, "Iyyakum wad-dhanna fa innad-dhanna akdzabul hadisi. Wala tahassasu wala tajassasu. Wala tanajasu wala tahasadu. Wala tabaghadu wala tadabaru. Wa kunu ibadallahi ikhwana." Yang artinya, jauhilah prasangka buruk, karena sesungguhnya prasangka buruk adalah ucapan yang dusta. Dan janganlah kalian saling mendiamkan, saling mencari kejelekan, saling menipu dalam jual beli, saling mendengki, saling memusuhi, dan janganlah kalian saling membelakangi. Dan jadilah kalian semua hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat Lim Production yang dirahmati oleh Allah, dari hadis tadi kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya Rasulullah menginginkan kita sebagai umatnya untuk dapat hidup rukun dan hidup damai. Oleh karena itu, beliau melarang kita untuk merusak kedamaian itu, yang mana salah satunya adalah dengan cara kita menggunjing sesama saudara muslim. Karena apa? Karena jika seandainya kita benar-benar hidup berdampingan tanpa menyimpan sangkaan buruk tentang sesama, tentu kehidupan harmonis yang diinginkan Nabi pasti akan tercapai. Tapi masalahnya, apakah kita sudah melakukan tindakan untuk menuju kehidupan harmonis itu? Tentu jawabannya belum. Karena kita masih dengan mudah menggunjing teman kita. Bahkan sering kita merasa bahwa kita lebih baik dari mereka, lebih sempurna, lebih ganteng, dan lebih dari segi apapun. Apakah kita tidak sadar bahwa sebenarnya kita sama seperti orang yang kita gunjing? Bahkan kita lebih buruk dari mereka. Coba kita pikir, apa jaminan kita bahwasanya kita lebih baik dari mereka, sehingga dapat melegalkan kita untuk menggunjing orang lain? Tidak ada. Saya tegaskan lagi, tidak ada. Maka dari itu teman-teman, tidak ada celah sedikit pun bagi kita untuk secara bebas mengunjing tentang kejelekan teman kita. Karena apa? Karena yang ada pada diri teman kita bisa jadi pula ada pada diri kita. Lebih baik kita gunakan waktu kita untuk berbenah diri supaya menjadi hamba yang lebih baik lagi. Karena dengan kita menyibukkan diri untuk berbenah,
Tidak cukup waktu bagi kita untuk menilai dan melihat orang-orang di sekitar kita. Tapi bukan berarti kita menjadi makhluk sosial yang menyibukkan diri sendiri dalam kebaikan. Kita tetap membangun komunikasi sosial dengan saudara kita sesama muslim. Komunikasi yang didasari dengan rasa sayang, saling melindungi, saling memahami, tanpa adanya rasa saling mencurigai dan saling menggunjing sana-sini. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, dan janganlah kalian saling mengunjingkan satu sama lain. Adakah di antara kalian yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kalian akan merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha menerima taubat, lagi maha penyayang. Maka dari itu, marilah kita saling berbenah dan memperbaiki diri. Dengan cara apa? Dengan cara kita tidak merasa menjadi manusia yang paling baik. Marilah kita fokus mendekatkan diri kepada Allah agar menjadi hamba yang Ia cintai. Dan tak lupa kita membangun komunikasi antar sesama muslim agar dapat terciptanya kehidupan Islam yang harmonis, damai sentosa tanpa permusuhan sebagaimana keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Nabi bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.